Saudara-saudara, mari kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang diktat teologi Tai Chi yang ditulis oleh Dr. Budi Munawar Rahman. Kita sudah sampai ke bab 7 yang judulnya Yin dan Yang sebagai prinsip ekologis. Dalam kebijaksanaan Taoism, dunia tidak dipahami sebagai medan pertarungan antara kebaikan dan kejahatan, terang dan gelap, atau kekuatan yang harus saling menaklukkan. Seperti dalam perang dingin kan, mau begitu kan? Dunia dipahami sebagai tarian keseimbangan yang rapuh namun indah. Tempat dua prinsip dasar, yin dan yang, saling melengkapi, saling menahan dan saling melahirkan. Yin dan yang bukanlah dua kutub yang terpisah, melainkan dua wajah dari satu kehidupan yang sama. Dalam konteks krisis ekologis modern, pemahaman ini menjadi sangat relevan karena ia menawarkan cara pandang yang berbeda terhadap konflik antara manusia dan alam. Yin sering diasosiasikan dengan kelembutan, keheningan, kegelapan, dan penerimaan. Sementara yang diasosiasikan sebagai aktivitas, terang, gerak, dan ekspansi. Namun asosiasi ini bersifat simbolik, bukan kategorisasi kaku. Yin dan yang tak pernah berdiri sendiri. Di dalam yin selalu terdapat benih yang, di dalam benih yang selalu tersembunyi potensi yin. Ya. Seperti dalam siang ada potensi gelap ketika maghrib tiba. Dan di dalam yang, lebih di dalam di gelap, malam selalu mengandung potensi terang ketika subuh tiba ya. Terus bergulir ya. Di dalam yin selalu terdapat benih yang. Dan di dalam yang selalu tersembunyi potensi yin. Inilah makna terdalam dari simbol Tai Chi itu. Lingkaran hitam dan putih yang saling menembus. Simbol ini bukan dekorasi filosofis, melainkan peta ekologis tentang bagaimana kehidupan itu bekerja. Lao Tzu menulis dalam Tao Te Ching bahwa segala sesuatu lahir dari ketegangan kreatif antara dua kekuatan yang saling berlawanan, namun tidak terpisahkan. Bagi Lao Tzu, harmoni tidak berarti ketiadaan perbedaan, melainkan kemampuan perbedaan untuk hidup berdampingan tanpa saling menghancurkan. Seperti dalam perang dingin, sekali lagi saya ingin ulangin ya. Sehingga ketika yang merasa jadi menang, ya lalu kehilangan keseimbangan, lalu jalannya ya poyongan itu. Kalau seperti orang main adu panco, yang menang, akhirnya tangannya kaplek, nggak bisa diangkat. Tuh. Prinsip ini sangat kontras dengan cara berpikir modern yang sering memahami perbedaan sebagai ancaman yang harus diatasi melalui dominasi. Dalam konteks ekologis, yin dan yang dapat dibaca sebagai prinsip keseimbangan antara berbagai proses alam, siang dan malam, musim hujan dan kemarau, pertumbuhan dan pembusukan, kelahiran dan kematian. Semuanya adalah ekspresi dari dinamika yin yang. Alam tidak mengejar pertumbuhan tanpa batas. Setiap ekspansi selalu diimbangi oleh fase kontraksi. Setiap kelimpahan diikuti oleh masa pemulihan. Ketika keseimbangan itu terganggu, sistem kehidupan menjadi rapuh. Jadi saya ambil contoh kalau Anda mendorong tembok,
ya, dengan sepatu roda, maka sepatu rodanya akan bergerak berlawanan, ya, menjauh, ya. Tangan Anda mendorong tembok, tapi kaki Anda menjauh dari tembok. Nah, itulah cara kerjanya sim yin dan yang itu, ya. Krisis ekologis modern dapat dipahami sebagai krisis yang berlebihan. Peradaban industri memuja ekspansi, kecepatan produksi, dan pertumbuhan ekonomi tanpa henti. Nilai-nilai yang seperti aktivitas dan dominasi dilepaskan dari penyeimbang yin berupa keheningan, pembatasan, dan perawatan. Akibatnya, sistem kehidupan didorong melalui kapasitas alaminya. Hutan ditebang tanpa memberi waktu untuk tumbuh kembali. Tanah dipaksa berproduksi tanpa jeda. Laut dieksploitasi tanpa memperhitungkan siklus regenerasi. Iklan dihajar habis-habisan, ya toh, bahkan dengan pukat harimau. Dalam bahasa yin yang, manusia modern telah kehilangan kemampuan untuk berhenti. Ia hidup seolah-olah yang dapat berdiri sendiri tanpa yin. Padahal dalam kosmologi Taoism, yang tidak diimbangkan yin akan runtuh oleh kelebihannya sendiri. Chuang Tzu mengingatkan bahwa apapun yang mencapai puncaknya akan segera berbalik arah, ya. Prinsip ini bukan ancaman moral, melainkan hukum alam. Segala sesuatu yang melampaui batas keseimbangannya akan memicu koreksi, ya. Prinsip yin yang juga menawarkan kerangka etika yang berbeda dari moralitas hitam putih. Etika ekologis yang berakar pada yin yang tidak berangkat dari perintah absolut, melainkan dari kepekaan terhadap konteks itu. Apa yang tepat dalam satu situasi dapat menjadi merusak dalam situasi lain. Menebang pohon tidak selalu salah, tetapi menebang tanpa memahami ritme ekosistem adalah tindakan yang tidak bijaksana. Etika ini menuntut kebijaksanaan situasional, bukan kepatuhan buta pada aturan, gitu. Dalam praktek Tai Chi, prinsip yin yang diwujudkan secara konkret melalui gerak tubuh. Setiap langkah maju selalu mengandung kesiapan untuk mundur. Nah, ini nih. Seperti gergaji itu, ya. Tidak terus maju, gergaji tangan itu kan maju, motong, mundur juga motong, ya. Ya, setiap langkah maju selalu mengandung kesiapan untuk mundur. Setiap dorongan diimbangi dengan penarikan. Tubuh belajar bahwa stabilitas tidak dicapai dengan kekakuan, melainkan dengan kemampuan beradaptasi. Nah, ini Anda kelihatan itu dalam jurus Dewa Mabok kan begitu tuh. Ya, kelihatannya tidak seimbang, padahal itulah keseimbangan yang paling tinggi itu. Bisa bergerak dari ekstrem satu ke ekstrem yang lain. Itu. Pelajaran tubuh ini memiliki implikasi ekologis yang luas. Sistem kehidupan yang sehat bukanlah sistem yang kaku dan terkontrol, melainkan sistem yang lentur, responsif terhadap perubahan. Seperti yang terjadi pada boneka yang tidak bisa jatuh itu kan, yang saya tampilkan di salah satu slide, ya. Nah, ini saya ulangi lagi, sistem kehidupan yang sehat bukanlah sistem yang kaku dan terkontrol, melainkan sistem yang lentur dan responsif terhadap perubahan. Filsafat filosof kontemporer Fritjof Capra menunjukkan bahwa ekologi modern semakin memahami alam sebagai jaringan proses dinamis, bukan kumpulan objek statis. Ya, ini tulisan Capra tahun 1996. Pandangan sistemik ini memiliki kemiripan yang mencolok dengan kosmologi yin yang. Keseimbangan ekologis bukanlah titik tetap, melainkan tarian berkelanjutan antara stabilitas dan perubahan.
Karena itu dalam Tai Chi, satu kaki isi, satu kaki kosong. Yang isi itu stabilitas, yang kosong itu perubahan. Lalu yang kosong bisa berubah menjadi isi, yang isi tadi bisa berarti kosong. Demikianlah gerakan Tai Chi itu kalau kita amati adalah implementasi dari prinsip-prinsip ini loh. Ketika manusia mencoba membekukan alam demi kepentingannya sendiri, ia justru merusak dinamika yang menopang kehidupan. Yin dan Yang juga menantang cara manusia memahami kekuatan. Dalam budaya modern, kekuatan sering diidentikan dengan agresi, kontrol, dan kemampuan memaksakan kehendak. Seperti salah satu sisi daripada teori Darwin yang hanya ditafsirkan sepihak sebagai survival of the fittest. Seolah-olah sperma itu menjajah, menguasai. Kalau padahal dia bertemu untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Taoisme menawarkan definisi kekuatan yang berbeda. Kekuatan sejati terletak pada kemampuan menyesuaikan diri, mengalah tanpa kalah, dan bertahan tanpa merusak. Air menjadi metafora favorit Taoisme karena ia lembut tapi tidak dapat dikalahkan. Ia mengalir mengikuti bentuk, tetapi mampu mengubah bentuk dunia. Wah, luar biasa ini. Ya, seolah-olah saya mendapatkan justification filosofis dari apa yang saya latih setiap pagi. Ya, dalam konteks ekoteologi, prinsip ini memiliki makna spiritual yang mendalam. Relasi manusia dengan alam tidak seharusnya bersifat dominatif, melainkan partisipatif. Manusia tidak dipanggil untuk menjadi penguasa yang memerintah, tetapi mitra yang merawat. Yin Yang mengajarkan bahwa perawatan dan pembatasan bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk kebijaksanaan. Dunia tidak membutuhkan manusia yang terus menambah, tapi manusia yang tahu kapan cukup itu. Ya, jadi itulah setelah you cukup ya diberikan. Setelah you menerima ya you harus melepaskan. Ya, Thomas Berry menegaskan bahwa bumi memiliki ritme dan batas-batasnya sendiri yang harus dihormati jika manusia ingin hidup berkelanjutan. Pernyataan ini selaras dengan prinsip Yin Yang. Menghormati batas bukan berarti menolak kehidupan, melainkan memungkinkan kehidupan terus berlangsung. Dalam kosmologi Taoisme, hidup yang baik bukan hidup yang paling besar, tetapi hidup yang paling selaras nih, ya. Selaras ini yang penting ini ya. Namun penting untuk diakui bahwa prinsip yin yang sering disalahgunakan untuk membenarkan status quo atau ketidakadilan. Ada kecenderungan untuk mengatakan bahwa ketimpangan sosial dan kerusakan ekologis adalah keseimbangan alamiah yang tidak perlu diganggu. Penafsiran semacam ini bertentangan semangat Taoisme itu sendiri. Yin Yang bukan legitimasi pasif terhadap penderitaan, melainkan undangan untuk memulihkan keseimbangan yang rusak. Ketika satu prinsip mendominasi serta destruktif, intervensi bijaksana menjadi perlu. Ya, dalam konteks krisis iklim, misalnya mengurangi emisi dan membatasi eksploitasi sumber daya bukanlah tindakan yang melawan alam, melainkan usaha untuk mengembalikan keseimbangan yin yang terganggu oleh dominasi yang industrial itu. Etika ekologis yang berakar pada yin yang tidak bersifat netral secara moral. Ia berpihak pada kehidupan dan keberlanjutan. Nah, ini penting ini. Bukan bagaimana ia bisa menjadi orang nomor satu menurut majalah Forbes itu dalam hal orang paling kaya di dunia dan orang-orang berlomba ke situ semua ya tentu aja semrawut toh. Prinsip ini yang juga membantu manusia memahami penderitaan ekologis
bukan sebagai kegagalan total, tapi sebagai panggilan untuk mengadakan koreksi. Alam tidak menghukum manusia, tapi merespon ketidakseimbangan. Pandangan ini tidak menghapus tanggung jawab manusia, justru memperdalamnya. Jika krisis adalah sinyal, maka tugas manusia adalah belajar mendengarkan, bukan menyangkal atau menaklukkannya dengan teknologi semata. Dalam kehidupan sehari-hari, menerjemahkan Yian dengan prinsip ekologis berarti mengembangkan gaya hidup yang seimbang, bekerja dan beristirahat, mengonsumsi dan merawat, berbicara dan mendengarkan, bergerak dan berhenti. Tai Chi menjadi latihan konkret yang luar biasa ini. Kesimpulan yang diambil oleh Pak Budi ini untuk menginternalisasi keseimbangan ini melalui tubuh. Apa yang dipelajari tubuh perlahan membentuk sikap batin dan pilihan hidup itu. Ya, bab ini menegaskan bahwa yin dan yang bukan sekedar konsep metafisik, melainkan prinsip ekologi yang hidup. Mereka mengajarkan bahwa kehidupan bertahan bukan melalui kemenangan satu pihak atas pihak lain, tapi melalui dialog yang terus-menerus. Ya, dalam dunia yang terpolarisasi dan dipenuhi logika ekstrem, kebijaksanaan yin yang menawarkan jalan tengah yang bukan kompromi dangkal, melainkan kedalaman relasional. Ya. Dalam bab-bab selanjutnya, prinsip ini akan diterapkan lebih lanjut pada isu keberlanjutan, etika gerak lambat, dan spiritualitas tubuh. Namun pada tahap ini cukup ditegaskan bahwa pemulihan keseimbangan ekologis tidak mungkin dilakukan tanpa memulihkan cara manusia memahami keseimbangan itu sendiri. Yin dan Yang mengingatkan bahwa kehidupan adalah tarian, bukan medan perang. Ya, kill or to be killed, itu yang seringkali di apa dipakai untuk kampanye orang yang mau menjual senjata api itu, menjual mesin perang tuh, itu dibunuh atau ya membunuh. Dan manusia jika ingin bertahan harus belajar menari bersama kehidupan, bukan melawannya. Ya. Menarik ini, ya. Dan inilah daftar pustaka yang dipakai oleh Pak Budi untuk menulis satu bab ini aja, bab 7 ini. Ya. Kapra dia mengambil The Web of Life, a new scientific understanding of living system. Ya. Lao Tzu dengan Tao Te Ching, Berry, yaitu The Great Work, Our Way into the Future. Lalu Zhuangzi, ya, The Complete Work of Zhuangzi. Ya. Jadi memang, ya, saya sebagai orang yang meskipun saya dari etnis Tionghoa, tanpa bantuan dari APRA, apa eh, Thomas Berry, ya, dan orang-orang yang menerjemahkan buku Tao Te Ching dari Lao Tzu, ya, dan Chuang Tzu, saya nggak, ini udah hilang, ilmu ini sudah nggak akan muncul di benak saya lagi, ya nggak ada seperti, karena itu memang kita nggak boleh mengatakan sembroh semena-mena bahwa orang Barat itu jelek, ya toh? Kita Timur lebih hebat. Nah, nah. Tanpa Barat, kita juga tidak bisa menemukan yang baik dari Timur. Seperti tanpa siang, you tidak tahu malam. Tanpa malam, you tidak tahu siang. Ya, kita akhirin perjumpaan kita di sini dan kita lanjutkan nanti pada bab berikutnya. Ya, sampai jumpa lagi.